Selamat pagi, perkenalkan nama saya Febrianice dari kelompok besar kelompok 2 dan kelompok kecil saya 2.3. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari soal 1 modul 1, yang dimana dalam prosesnya menggunakan beberapa tools seperti line, circle, dimension, leader, dan snap mode dan auto mode, di mana tools-tools ini memiliki fungsinya masing-masing. Tools line berfungsi untuk membuat garis, tools circle membuat bentuk lingkaran, dimension untuk menunjukkan ukuran dari panjang garis yang akan dibuat. Snap mode berfungsi agar titik-titik yang kita tentukan tepat berada di sudut-sudut grid pada kertas lembar kerja. Auto mode berfungsi agar garis yang kita gambar nanti bergerak secara 90 derajat atau kelipatannya. Sebelum memulai penggambaran, kita perlu mengatur terlebih dahulu satuan yang akan dipakai, yaitu ketikkan pada command window, yaitu unit. Pada soal satu ini menggunakan satuan milimeter dengan precision 2 angka di belakang koma. Kemudian klik OK. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan tools dimension pada akhir pengerjaan, kita dapat mengaturnya terlebih dahulu dengan klik density di command window, kemudian modify, dan kita menggunakan precision, yaitu satu angka di belakang koma, yaitu 0,0. Klik OK dan set current. Oke, untuk langkah pertama kita membuat garis pada bidang terluar dengan tools line. Untuk titik awal garis ini dapat ditentukan di sembarang tempat. Kemudian tarik ke bawah atau ke atas. Namun saya berkesempatan kali ini dengan menarik ke bawah dengan panjang 6,5 sesuai soal. Kemudian klik enter. Dan lanjut ke garis kedua dengan titik awal di on point, garis pertama. Tarik ke arah kanan, kemudian menentukan panjangnya dengan panjang 5,5. Selanjutnya, garis ketiga dengan cara yang sama, itu sepanjang 6,5. Garis keempat, tarik ke atas dengan panjang 2,5. Garis kelima, ke arah kanan ditariknya dengan panjang 2,5. Kemudian garis ke-6, tarik ke atas dengan panjang 3,0. Di sini masih terdapat bagian yang kosong dan akan diisi dengan garis miring. Untuk membuat garis miring, saya akan menonaktifkan auto mode terlebih dahulu agar garis tersebut dapat membentuk sudut. Kemudian untuk membuat garis miring tersebut menggunakan tools lain juga. Kemudian dimulai dari endpoint garis horizontal atas dihubungkan dengan garis vertikal yang paling kanan. Kemudian klik, maka garis miring sekarang telah terbentuk. Selanjutnya, pada soal satu ini juga membentukkan bentuk-bentuk lingkaran, yang dimana kedua lingkaran ini akan berada dalam bidang yang telah jadi sebelumnya. Untuk membuat lingkaran diperlukan garis bantu yang dibuat dengan tools lain juga. Namun saya akan kembali menggunakan auto mode. Untuk garis bantu lingkaran pertama, yaitu dimulai dari endpoint, kemudian tarik ke atas dengan tinggi 3,0.
kemudian tarik ke arah kanan dengan panjang 2,5. Endpoint dari garis bantu yang terakhir ini akan menjadi titik tengah untuk lingkaran pertama. Kemudian kita buat garis bantu untuk lingkaran kedua dengan cara yang sama, dimulai dari endpoint, tarik ke bawah dengan panjang 1,5, tarik ke arah kanan dengan panjang 5,0, yang dimana endpoint dari garis kedua ini akan menjadi titik tengah juga untuk lingkaran kedua. Selanjutnya, membuat lingkaran dengan menggunakan tools circle. Di sini terdapat beberapa pilihan, namun pada soal satu ini dapat menggunakan pilihan center diameter. Kemudian diarahkan ke titik endpoint. Kemudian menuliskan diameter lingkaran pertama yaitu 2,5. Oke, selanjutnya membuat lingkaran kedua dengan cara yang sama. Klik pada endpoint, kemudian masukkan besar diameternya yaitu 1,5. Oke, selanjutnya setelah kedua lingkaran ini telah jadi, kita dapat menghapus garis-garis bantu yang telah kita buat sebelumnya dengan menggunakan tools eraser. Pertama-tama klik garis bantu terlebih dahulu, kemudian klik eraser, dan lakukan langkah-langkah tersebut pada garis-garis bantu. Setelah semua garis bantu telah dihapus, selanjutnya memberikan dimension pada bentuk-bentuk yang telah jadi. Pertama, saya akan membuat dimension untuk bidang yang paling terluar. Klik dari endpoint paling atas ke endpoint paling bawah. Kemudian kita tarik ke arah kiri dengan lebar sesuai yang kita inginkan. Akan jadi seperti ini. Kemudian kita mengulangi langkah-langkah yang sama untuk garis-garis berikutnya. Dan untuk garis ketiga, dan tarik ke bawah, klik. Kemudian garis selanjutnya, dimensi dari garis ini, kalian tarik ke bawah. Ini juga dibuat dimensinya. Jadi semua tinggi dan lebar dari bentuk-bentuk yang telah kita buat harus dibentuk dimensinya. Dan garis yang paling kanan, mulai dari endpoint juga menuju endpoint paling bawah, kemudian ditarik ke kanan. Oke. Selanjutnya membuat dimensi dari lingkaran-lingkaran, yang dimana dimulai dari titik tengah lingkaran tersebut kemudian tarik ke arah bawah,
Selanjutnya, kita membuat dimensi lagi mengarah ke bawah. Dan kita buat dimensi untuk lingkaran kedua, yang dimulai dari titik tengah juga, tarik ke atas, tarik ke arah kiri. Selanjutnya kita membuat dimension kedua, dimulai dari titik tengah juga menuju garis paling kiri, kemudian tarik ke atas. Ya. Kemudian kita membuat dimensi dari diameter kedua lingkaran tersebut menggunakan tools leader. Kemudian digabung dengan tools dimension. Ini akan terotomatis angka dari diameter lingkaran tersebut. Tinggal klik dan tarik sepanjang yang kita mau. Untuk yang lingkaran kedua juga seperti itu. Kalau semua dimensi selesai dibuat, maka selesailah sudah penyelesaian dari soal 1 modul 1. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Lucia Adriana dari Universitas Mula Warman, Prodi Teknik Industri Angkatan 2021, NIM 2109036030. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menggambar soal nomor 2 modul 1 yang seperti ini ke dalam AutoCAD. Nah, bisa dilihat soal nomor 2 yaitu seperti ini yang akan kita gambarkan ulang kembali ke AutoCAD. Oke, langsung saja kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Ini merupakan tampilan awal dari AutoCAD. Nah, untuk memasuki layar kerja pada AutoCAD, kita dapat mengklik New sebelah sini. Nah, kita sudah masuk ke dalam layar kerja untuk menggambar di AutoCAD. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menggambar di AutoCAD itu dengan mengetikkan units. Nah, units ini bertujuan untuk mengatur precision dan juga satuan dari gambar yang akan kita buat. Precision yang kita ambil yaitu 0,00, ada dua nol di belakang koma, kemudian kita pilih yang milimeter, kemudian klik OK. Nah, kita buat dulu percobaan garisnya ya, biar sesuai gitu. Nah, misalnya kita buat 4. Nah, ini garisnya kecil ya. Nah, kita bisa, karena ini garisnya kecil, kita bisa memperbesar garisnya itu seperti ini. Cara untuk memperbesar dari gambar di AutoCAD ini, kita bisa menggunakan mouse. Di mouse itu ada 3 tombol ya, yaitu ada yang sebelah kanan, sebelah kiri, dan juga yang untuk scrollingnya. Nah, untuk memperbesar kita menggunakan yang di tengah, yaitu yang scroll. Nah, ini gini. Ini tadi panjang tingginya ini 4 ya. Nah, untuk memperbesar gambar di AutoCAD seperti ini, kita bisa scroll ke atas seperti ini. Kemudian untuk memperkecil gambar di AutoCAD, kita bisa scroll ke bawah. Gini, ini scroll ke atas, ini scroll ke bawah. Oke, kita enter, perlu kita hapus dulu. Nah, pada soal nomor 2 tadi, yaitu seperti ini, yaitu bidangnya itu memiliki tinggi 4 mm. Kemudian terdapat
3 lingkaran dan memiliki 2 titik sumbu. Ada 2 lingkaran yang memiliki 1 titik sumbu. Dan kita ini buat lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua, dan ini lingkaran yang ketiga. Nah, sudah bisa kita lihat, ini merupakan gambar dari soal nomor 2. Lalu kita akan langkah pertama yang akan kita lakukan dalam menggambar, yaitu kita akan menggambar bidang luarnya terlebih dahulu. Yaitu seperti ini. Nah, untuk mempermudah dalam proses menggambar, kita bisa menggunakan auto mode yang seperti ini, agar nanti yang kita gambar, agar garis yang kita gambar bisa tegak lurus, tidak mengsong-mengsong, gitu. Terus ini tadi tingginya itu sebesar 4 mm, panjang 4 mm, kemudian ini kita tadi itu buat 5,50 mm. Kemudian ke atas, yaitu sepanjang 2 mm. 2 mm, kemudian tekan enter lagi. Nah, pada soal nomor 2 ini, kita tidak mengetahui berapa panjang dari garis ini, dan juga kita tidak mengetahui panjang dari garis ini. Sehingga dalam pengerjaan soal nomor 2 ini, kita membutuhkan garis bantu. Nah, kita tarik garis dulu dari titik awal tadi, sembarang aja, misalnya di sebelah sini. Kemudian kita klik, kita buat lagi garis miringnya. Nah, kita buat ini, misalnya panjangnya garis ini sebesar 3 mm. Kemudian pada soal nomor 2 ini, untuk membuat garis sebelah sini, itu terdapat sudut 30 derajat terhadap garis sebelah sini, yang ininya. Berarti 30 derajat terhadap sumbu Y yang sebelah sini. Nah, kalau sumbu X itu kan horizontal ya, berarti nanti kita akan membuat 30 derajat dari sumbu Y dan 120 derajat terhadap sumbu sumbu X. Nah, ini 3. Kemudian untuk membuat sudut pada AutoCAD, kita dapat menekan tombol tab di keyboard. Kita tab. Nah, kemudian itu ada tulisan yang tulisannya 90 derajat itu kita hapus. Jadi 120 derajat terhadap sumbu X. Nah, seperti ini. Kemudian kita kita tekan enter. Nah, pada gambar ini masih ada ya garis untuk membantu kita menggambar dalam soal nomor 2. Oleh karena itu kita menggunakan tools trim, yaitu yang ini yang ada gambar guntingnya. Kita klik, kemudian kita memilih objek atau garis yang akan kita hapus. Itu dengan seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, sudah dapat bidang luaran dari soal nomor 2. Nah, langkah berikutnya yaitu kita membuat garis bantu untuk membuat lingkaran. Kita membuat garis bantu untuk membuat lingkaran, yaitu dari garis bawah ini sampai ke sampai ke titik pusat lingkarannya, yaitu sepanjang 2,5 mm, dan garis samping ini ke titik pusat lingkarannya sejauh 1 mm. Nah, kita masukkan ke AutoCAD. Itu untuk membuat lingkaran yang pertama ya. Kita buat dulu garis bantu pada lingkaran yang pertama. Kita mulai dari titik yang ke sini. Nah, tadi itu dari garis bawah ke titik pusat lingkaran yaitu sejauh 2,5 mm. Kita ketikkan 2,5 mm. Kemudian kita arahkan ke samping
Tadi dari garis sebelah kiri ke sumbu pusat lingkaran, yaitu sepanjang 1 milimeter. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, berarti yang pada garis ini, ujung dari garis ini merupakan titik pusat atau sumbu dari lingkaran yang pertama. Kemudian kita akan membuat garis bantu untuk lingkaran yang kedua dan yang ketiga. Karena lingkaran yang kedua dan lingkaran ketiga itu merupakan lingkaran yang memiliki satu titik sumbu. Nah, kita bisa lihat dari garis sebelah sini ke titik pusat lingkaran sebelah sini itu sepanjang 3 milimeter. Kemudian dari garis bawah ke titik pusat lingkaran yaitu sejauh 1,5 milimeter. Kemudian kita taruh di sini, misalnya kita 3 tadi ya. Kemudian ke atas itu sejauh 1,5 milimeter. Nah, kita kemudian tekan enter. Nah, ini sudah ada ya. Di sini titik pusat lingkaran yang pertama, dan ini merupakan titik pusat lingkaran yang kedua dan yang ketiga. Kemudian kita akan membuat lingkarannya. Kita bisa mengklik icon circle di sini. Klik. Kemudian ini titik pusatnya yang tadi. Kemudian kita masukkan jari-jari pada lingkaran yang pertama. Di soal nomor 2 ini, diameternya itu adalah 1, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 0,5 mm. Nah, kemudian kita akan membuat lingkaran yang kedua dan yang ketiga dengan menggunakan tool circle juga. Titik pusatnya di sini, dan tadi itu diameternya itu adalah 2, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 1. Itu untuk lingkaran yang kedua. Dan untuk lingkaran ketiga itu sama seperti lingkaran yang pertama, diameternya adalah 1, maka jari-jarinya adalah 0,5. Kemudian kita masukkan tadi, jari-jarinya dari lingkaran yang kedua adalah 1. Kemudian kita membuat lingkaran yang ketiga dengan jari-jari 0,5 mm. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menghapus garis bantu yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan tool trim, sama seperti garis bantu yang telah kita hapus sebelumnya, yaitu klik trim, kita hapus sebelah sini, yang ini, pokoknya segala macam garis bantu kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan gambar dari soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini terdapat dimensi-dimensi yang ada pada gambar. Dimensinya itu berupa ukuran-ukuran ataupun berapa besar derajat dari gambar ini. Bisa kita lihat ini adalah ada dimensi satuan panjang, ada dimensi diameter lingkaran, dan juga ada dimensi sudut. Jadi pada soal nomor 2 kita memerlukan 3 dimensi, yaitu dimensi panjang garis, dimensi diameter atau jari-jari lingkaran, dan juga besar sudut. Cara untuk membuat dimensi pada AutoCAD yaitu kita menggunakan dimension sebelah sini. Kita ubah dulu dimensinya dengan menggunakan yang standar seperti ini. Tapi kita manage dulu dimension styles-nya, klik standar, kemudian kita dimodifikasi terlebih dahulu ya, sama seperti yang unit tadi, kita akan menggunakan precision 0,0020 di belakang koma, maka dimensionnya juga 20 di belakang koma, seperti ini. Kemudian klik OK, kemudian close. Kemudian kita klik lagi dimension, apa aja tadi yang diketahui pada gambar soal nomor 2, yaitu panjang ini dari sini ke sini, panjang ini,
kemudian panjang dari titik pusat lingkaran yang kedua ke garis bawah, kemudian garis ini ke titik pusat lingkaran yang kedua dan ketiga, kemudian titik pusat lingkaran yang pertama ke garis bawah dan juga titik pusat lingkaran ke garis yang sebelah sini. Kemudian diketahui juga dimension 30 derajat dari garis ini dan juga diketahui dimension dari dimension dari diameter lingkaran 1, lingkaran 2, dan juga lingkaran 3. Maka kita akan membuat ke AutoCAD-nya. Yaitu kita klik dimension lagi. Tadi itu yang diketahui dari sini ya. Nah, panjangnya ini kita klik sampai sini, yaitu 5,50 mm. Kemudian kita klik lagi dimension dari tinggi gambar ini. Sampai sini, yaitu 4 mm. Kemudian kita akan menggambarkan dimension atau membuat dimensi dari garis sebelah sini. Dimension dari garis yang ini ke titik pusat lingkaran sebelah sini. Ini kita sesuaikan harus pas di sini. Nah, itu sejauh 2,5 mm. Kemudian kita klik dimension lagi. Dari sini ke titik pusat lingkaran yang ada di sebelah sini, itu sebelah sini. Nah, itu adalah garisnya sebelah sini, titiknya sebelah situ, maka ini adalah 3 mm. Kemudian kita klik lagi dimension untuk mengetahui berapa aja jarak-jarak dari suatu garis ke garis lainnya, atau juga dapat mengetahui besar sudut dari suatu lingkaran. Nah, ini 1. Dan maksudnya jarak dari garis ini ke titik pusat lingkaran itu adalah 1 mm. Kemudian kita cari dimension lagi dari titik sini ke titik sini. Garisnya maka panjangnya adalah 2 mm. Kemudian klik lagi dimension. Kemudian kita klik sini, lalu kita ke atas ini. Nah, ini sudah ketemu ya, jadi 1,5 mm. Nah, dimension garis pada gambar soal nomor 2 sudah diketahui semuanya ya. Dari panjang garis yang ini juga udah. Jarak dari sini ke titik pusat lingkaran pertama, dari jarak ini ke sini, dari jarak ini ke sini juga udah diketahui. Semua dimension garis pada gambar soal nomor 2 sudah diketahui. Kemudian kita akan membuat dimension untuk lingkaran. Dimension, kemudian kita klik. Kemudian klik. Nah, lalu kita klik lagi dimension untuk lingkaran yang kedua. Di sebelah sini. Nah, kemudian klik dimension untuk lingkaran yang ketiga. Nah, dimension pada lingkaran sudah diketahui keseluruhannya. Tinggal dimension pada garis miring ini. Kita akan mencari berapa besar sudut dari garis ini. Seperti yang diketahui pada soal. Kita bisa menggunakan, kita bisa mengetik dimang pada command window pada AutoCAD, kemudian dimang. Kemudian kita memilih garis yang akan kita cari tahu berapa sudutnya, yaitu garis yang ini dan juga garis yang ini. Nah, kemudian kita klik 30 derajat. Maksudnya dari garis ini ke
garis yang ini itu adalah sebesar 30 derajat. Tapi kita tadi membuat 120 derajat ya, itu terhadap sumbu X. Nanti dia kalau X berarti ke sebelah sana dia nanti garisnya, tapi kalau terhadap sumbu Y dia berarti ke atas dia. Nah, ini merupakan tampilan dari soal nomor 2 yang telah selesai. Nah, bisa dilihat. Ini adalah soal nomor 2 pada PDF yang diberikan, dan ini merupakan gambar yang telah kita buat di AutoCAD. Nah, sudah sama semua ya. Nah, baik, yang tadi merupakan penjelasan dari cara pembuatan gambar soal nomor 2 modul 1 di AutoCAD. Apabila ada kata-kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.